Sahibul Kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandin Salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah di mana malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiah. Kita masih diberikan kenikmatan iman Islam yang mudah-mudahan seluruh kenikmatan tersebut sebagai suatu wasilah agar senantiasa kehidupan kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul. Kita berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita yang lemah ini diberikan kekuatan lahir batin agar dapat istiqamah terus menerus, dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasul untuk menggapai kehidupan yang abadi, surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka pelajaran kita dengan baca surah Al-Fatihah Ummul Quran. Kita bertawasul kepada baginda Rasul, ashabi Rasul, auliya salihin, dan juga kita bertawasul kepada sahih kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah yang kita baca, kita berdoa, kita bermunajat untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimat yang telah terpaan ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima segala ibadah mereka. Allah memberikan rahmat, dikembarkan dalam barzakh mereka. Allah akan menjadikan kuburan mereka radhah min riyadil jannah, taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan surah Al-Fatihah kita baca, kita mohon, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salihah. Allah selalu memberikan kemudahan serta jalan keluar atas segala kesulitan serta problem yang kita alami, baik dalam kehidupan dunia ataupun nanti pada yaumil qiyamah. Senantiasa Allah memberikan kepada kita akan rezeki yang halal, yang banyak, yang penuh keberkahan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan fid din wa dunyal akhirah. Senantiasa Allah kepada kita ilmu yang bermanfaat yang insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Taghasham rahmah wal maghfirah Allah yani darajatin fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa anfahatihim barakatan fil akhirah minatil futuh wal munu wa rusul saljahas wa saljahat wa tawadin naswana yasabuna salama wal aman wal afiyah wat tariq wa nardu ila ta'ani salimin ghanibin mahfudin marzuqin fi khanafiyan wa Allah yuballighuna bi ziyarati maqam Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa natubu hawla al-Ka'bah fil Masjidil Haram wa nahfiradu fil Masjid Nabawi bi jaisil bashir han syafina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qaran sahibul kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandin Salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يهديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di mana telah kita buka pengajian kita dengan basmalah hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hakul yakin, penuh keyakinan pada diri kita, doa kita, munajat kita, permohonan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon kepada Allah agar senantiasa hidup kita selalu diberikan ilmu, dan ilmu itu bermanfaat untuk kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya dalam menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pernah saya menyampaikan kepada jamaah bahwa ketika itu seorang guru bertanya kepada para santri-santrinya, syekh bertanya kepada santri-santrinya, hari apa yang terbaik untuk kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hari apa yang terbaik untuk kita? Banyak para santri menyatakan hari di mana diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Rasul. Karena Al-Qur'an merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seorang guru tidak menyalahkan, benar ucapan kamu. Setelah itu menawarkan kepadanya ada jawaban yang lain. Ketika Mi'rajnya baginda Rasul, Mi'raj, Isra-nya baginda Rasul dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya, terus ke Sidratil Muntaha. Karena pada saat itu Allah telah memberikan satu keagungan kepada baginda Rasul. Dari hal tersebut datanglah perintah berupa salat. Salat ini merupakan iqamaddin, satu hal yang mengokohkan keimanan seseorang. Benar jawaban itu, ya. Ada lagi yang menyatakan ketika memang Muharram hijrahnya baginda Rasul, di mana pada hijrahnya baginda Rasul, Rasulullah bertempat di kota Madinah, tumbuhlah Islam, mendapatkan kekuatan. Akhirnya Islam menyebar di seluruh dunia sampai kepada kita, mendapatkan hidayah Allah untuk bisa melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dengan adanya Islam yang disiarkan oleh baginda Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada salafus salih, kepada kita. Kita bisa mengenal kepada Allah dengan Islam yang kita dapatkan. Benar. Setelah itu yang terakhir ada seorang santri menjawab, hari yang terindah, yang sangat terbaik bagi kita sebagai umat yang baginda Rasul adalah kelahirannya baginda Rasul, Maulid Rasul. Karena kenapa? Seluruh rangkaian kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melaksanakan daripada salat, kita bisa mendapatkan hijrah, ya, hijrahnya Rasul, ya akhirnya Islam itu menjadi kokoh berkat siapa? Dilahirkannya baginda Rasul di alam semesta ini. Subhanallah. Dan Allah telah memberikan satu hal yang sangat tertinggi kepada kita, kepada baginda Rasul. Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat nama engkau ya Rasulullah, sehingga Rasulullah mendapatkan kemuliaan di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta.
Bersyukur kita sebagai umatnya baginda Rasul. Dengan kemuliaan baginda Rasul, kita sebagai umatnya mendapatkan juga sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Kalian sekalian adalah khaira ummah, sebagus-bagusnya umat. Kenapa kita mendapatkan predikat sebagai khair ummah? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah menjadikan umatnya baginda Rasul yang mendapatkan legalitas sebagai khairul ummah. Di sisi lain, dengan kelahiran baginda Rasul, allati arafana bi rabbil alamin. Dengan adanya Rasul kita bisa diajarkan tentang adanya Allah. Dengan adanya Allah kita mengetahui apa perintah-perintah kita. Kita tunduk, kita taat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya baginda Rasul, alladzi farraqana al-halal wal haram. Dengan kehadiran baginda Rasul kita diperkenalkan untuk dapat membedakan antara yang halal, yang harus kita tempuh, yang harus kita raih, yang harus kita gapai untuk mendapatkan suatu kebaikan, dan haram, sesuatu yang harus kita jauhkan. Jadi dengan Rasul farraqana, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita membedakan yang halal dan yang haram. Itulah baginda Rasul. Dengan adanya baginda Rasul, alladzi hadana ila siratil mustaqim wa huwa ma'wahul jannah. Dengan ada baginda Rasul, Rasulullah mengantarkan kepada kita untuk bisa melewati jembatan siratal mustaqim menuju siapa? Ma'wan ilal jannah. Ya, ma'wana ilal jannah. Tempat terakhir kita adalah surga. Itulah daripada satu hal bagaimana kita bisa memungkiri, ya. Tidak mungkin kita bisa memungkiri kita untuk mahabbah kepada baginda Rasul. Karena dengan Rasul kita diantarkan untuk bisa menuju surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Dengan baginda Rasul kita bisa mengenal kepada Allah sebagai Tuhan kita yang wajib, yang harus kita sembah, yang harus kita taati segala perintah-perintahnya. Sampai dalam kitab Akhlaq lil Banin, wa ja'alahu qudwah lana fil akhlaq wal adab. Allah telah menjadikan baginda Rasul sebagai satu uswah, ya, qudwah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah atas kamu sekalian sebagai uswah. Jadi figurnya Rasulullah merupakan satu uswah, sesuatu yang merupakan contoh dalam kehidupan kita yang harus kita jadikan satu landasan. Itulah hidup kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang insya Allah akan mengantarkan kehidupan kita untuk bisa mendapatkan mahabbahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika diri kita mengatakan cinta kepada Allah, dan Allah pun akan cinta sama kita. Dan bahkan Allah tidak hanya cinta kepada kita, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dengan cara ikutlah kepada sesuatu yang Allah ajarkan kepada kita. Fattabi'uni. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita apa-apa yang memang kita dapatkan daripada guru-guru kita, bersambung sampai kepada baginda Rasul. Itulah yang akan membawa mahabbah kita kepada Allah, dan Allah pun akan cinta kepada kita sebagai hambanya. Bersyukur kita untuk kita bisa dijadikan umat baginda Rasul. Hidupkan syiar tentang kelahiran baginda Rasul, karena itulah salah satu kita insya Allah sebagai mahabbah kita kepada baginda Rasul. Dan mahabbah ini yang insya Allah akan mengantarkan kepada kita untuk kita bisa masuk surga dengan baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, mereka lah yang akan bersama surgaku nanti yaumil qiyamah. Salah satu mahabbahnya adalah kita ittiba' li sunnati Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, antukatsira salatan alaih. Kita banyak untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar diri kita ditanamkan rasa mahabbah kepada baginda Rasul dengan cara dimudahkan lisan kita untuk terus bersalawat dan bersalawat. Di sisi lain yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, yang itu semua sebagai satu investasi kita untuk mendapatkan surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kita, yaitu pada halaman 72, ya. Bismillahirrahmanirrahim, baris
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulum fid dar. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqul malak. Jadi kata malak, kata malaikat penjaga surga yang berkata, udkhuluha. Orang-orang beriman, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasul, udkhuluha, masuklah kalian semua ke surga. Udkhuluha, masuklah kalian semua ke surga bisalamin, dengan selamat, minal afat, daripada seluruh musibah-musibah dan bencana. Jadi orang yang ibadah, yang ahli ibadah, yang taat, yang saleh, mereka akan dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa ada afat, tanpa bencana, tanpa kendala. Karena kenapa? Udkhuluha bisalam. Kamu akan diselamatkan untuk menuju surga dalam keadaan insyaallah tercegah daripada afat, ya, bencana-bencana. Jadi kobar api neraka yang begitu sangat panas sekali tidak terasakan oleh orang-orang saleh, ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, nggak usah jauh-jauh, kalau lagi kebakarannya agak jauh tapi panasnya terasa sama kita. Bagaimana dahsyatnya api yang ada nanti di neraka jahanam, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Tapi ketika orang-orang saleh melewati jembatan mustaqim bisalamin, mereka akan diselamatkan daripada afat, segala bencana, segala kendala, segala apapun yang akan membuat suatu rintangan, itu adalah bisalam, diselamatkan oleh malaikat. Aminin, dan juga diberikan keamanan minal makhawif, dari segala sesuatu yang menakutkan, ya. Karena dalam sebuah keterangan Shiratal Mustaqim itu bagaikan daripada rambut yang terbelah 7, begitu tipisnya, tapi tidak digambarkan. Kita melihat bagaimana alam dunia, ya. Rambut itu sangat tipis, kok dipakai di sana? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakin bahwa jembatan Shiratal Mustaqim sesuatu yang akan menentukan kehidupan kita, surga atau neraka. Di bawahnya neraka. Jadi kalau misalnya kita melewati daripada, nggak usah jauh-jauh, kita ada suatu jembatan, gunung ketemu gunung, bawahnya ada jurang. Ketika kita ngeliat ke bawah, rasa ketakutan kita sangat ngeri. Walaupun itu berupa jembatan yang memang jembatan itu sudah dikonstruksinya dan sangat bagus sekali, ya, sudah kuat. Tapi rasa kekhawatiran ketika kita melihat ke bawah, jurang yang begitu sangat menyeramkan, ada rasa ketakutan. Tapi ketika mereka orang-orang ahli ibadah, orang-orang saleh, mereka adalah aminin, diberikan rasa ketenangan, minal makhawif, daripada sesuatu yang menakutkan, santai saja jalannya. Karena kenapa? Sudah Allah selamatkan daripada afat, segala bencana, segala musibah, dan juga dihilangkan rasa ketakutan. Dirinya mendapatkan ketenangan. Itulah ahli jannah, ahli surga. Jadi ketika mereka melewati jembatan mustaqim, walaupun banyak mereka yang teriak-teriakan karena panasnya api neraka, karena ada rasa ketakutan, ya, jurang yang sangat begitu kayak lahar, tapi orang-orang surga salam, mereka dalam keadaan diselamatkan, aminin, dalam keadaan ketenangan. InsyaAllah kita termasuk orang yang mendapatkan daripada anugerah dari Allah berupa surga nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketika mereka sudah mendapatkan daripada penjagaan malaikat melewati jembatan mustaqim dalam keadaan salam, aminin, fayadkhuluna jannah, mereka masuk ke surga, ya. Wa yaquluna, dan mereka mengucapkan syakirin, merasa bersyukur di hadil ni'am, atas segala nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah, satu contoh, ya, kalian ketika kalian diberikan kemampuan, diberikan satu hal yang diberikan kemudahan untuk mengerjakan daripada soal-soal mungkin PTS, mungkin PAS, ucapkan alhamdulillah, ya, apapun, ya, segala satu kebaikan yang Allah berikan sama kita. Kita habis makan baca alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, ketika bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillah. Karena itulah merupakan syakirin, rasa bersyukurnya kita lihadin ni'am, atas segala kenikmatan Allah.
Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri ketika kita bangun, ya kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana nusyur. Kita ucapkan, insyaallah kita akan terus diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan ketika kita mengerjakan sesuatu dalam sebuah kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dicontohkan dalam kitab ini, ketika mereka ahli orang-orang saleh, ahli ibadah diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam surga, fayaquluna, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba, ya Allah puji syukur kepadamu yang telah azhaba, ya, menghilangkan anna dariku al-hazan, daripada rasa hazan. Hazan itu rasa kegelisahan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala laghafur, zat yang maha pengampun, syakur. Di sini katakan fasyakarallahu taala, Allah memiliki sifat asy-syakur, ya. Sifat syakur apa sih maksudnya? Fasyakarallahu taala li 'abdihi tsana'u 'alaihi bi ihsani lahu. Allah taala bersyukur kepada hambanya yang telah memujinya. Subhanallah, ketika kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, pujian kita disambut oleh Allah. Ya, syakarallahu li 'abdi tsana'uhu, yang telah memujinya alih atas dirinya, bidzikri ihsanihi, yang telah menyebutkan kebaikan-kebaikan lahu kepada hambanya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah pun akan senang kepada hambanya, karena hambanya selalu memuji, memberikan pujian kepada Allah Zat Jalla Jalaluh. Tapi jangan dibalikan, kalau gitu Allah butuh pujian kita, tidak. Artinya Allah menggambarkan kepada kita, bersyukurlah selalu atas segala kenikmatan yang aku berikan kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan bagi kita, apabila segala sesuatu kebaikan telah selesai kita dapatkan, selesai kita kerjakan, ucapkan alhamdulillah. Kita teruskan di sini, alhamdulillahilladzi sadaqana. Segala puji bagi Allah alladzi sadaqana, yang telah membenarkan kepada kita wa'dahu, akan janjinya. Kita pernah ngomong sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, ya. Itu harus kita yakini. Kenapa ketika takbir ada bahasa tersebut, ya? Karena kita telah diberikan kemampuan oleh Allah, wa nasara 'abdah. Allah telah memberikan pertolongan kepada kita untuk melewati daripada segala perintah-perintahnya di dalam bulan suci Ramadan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan berpuasa pada pagi hari sampai datangnya sampai terbitnya matahari. Kalau sengaja kita melakukan tanpa adanya kekuatan yang Allah berikan sama kita, kita tidak mampu. Contoh, saya jajal Senin Kemis, berat bagi kita, apalagi itu nyambung 30 hari. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, kita tidak bisa untuk melakukan yang namanya ibadah saum fi syahri Ramadan. Ya. Dan janji Allah ketika mereka hamba-hamba yang beriman, umatnya baginda Rasul, menyelesaikan man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pada saat itu Allah hapuskan akan dosa-dosanya. Shadaqa wa'dah, benar engkau ya Allah atas segala janji-janjinya, ya. Di sini dikatakan alhamdulillah sadaqana wa'dah. Puji syukur kepada Allah, zat yang telah membenarkan kepada kita kan janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, Allah tidak akan membelakangi atas janji-janjinya. Jadi orang-orang yang muttaqin, yang melakukannya, orang-orang puasa yang memiliki kepada ketakwaan, mereka Allah janjikan nanti yaumil kiamah akan menjadi ahlul jannah, yaitu ahli surga. Wa arsalna arda, Allah telah memberikan kepada kita arda, ay atana ardal jannah. Janji Allah akan memberikan kepada kita arda, tanah, ya, bangunan ada di surga. Natabawwa'u ay naskunu minal jannah, nanti akan kita ditempatkan, ya. Natabawwa'u, kami ditempatkan, naskunu minal jannah haitsu nasya, sebagaimana yang kita inginkan, ay fi ayyi mawdi'in nasya. Jadi surga nanti akan diberikan kepada orang-orang saleh, ahli ibadah, ahli yang muti', yang taat kepada Allah, dan juga menjauhkan segala larang-larangannya, dan juga mengerjakan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu merupakan fa ni'ma ajrul 'amilin,
Surga merupakan sesuatu kenikmatan yang merupakan balasan bagi orang-orang yang amilin, orang-orang yang beramal saleh. Nahnu, kita. Ya, artinya di sini Syekh Nawawi mengatakan siapa si alimin, ya, siapa si amilin. Amilin itulah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nahnu, kita. Jadi ada semacam satu pengkhususan amilin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, kalau kita tidak ditafsirkan siapapun, mereka akan bisa. Orang beriman, tidak beriman, ketika mereka melakukan suatu kebaikan, mereka akan mendapatkan surga. Tapi Syekh Nawawi mengatakan nahnu, kita. Kita itu dibatasi, yaitu Syekh Nawawi dan orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Jadi Syekh Nawawi memberikan perwakilan kita. Contohnya seperti ketika proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang mengucapkan adalah Bung Karno dan Bung Hatta, tapi yang dimaksud adalah bangsa Indonesia. Jadi Syekh Nawawi mengatakan amilin, orang yang berbuat kebaikan. Siapa? Nahnu, kami. Siapa Syekh Nawawi? Syekh Nawawi adalah seorang alim, ahli ibadah, ya, orang saleh. Berarti yang memang sederajat, yang sama dengan Syekh Nawawi. Itu orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah dan juga taat atas segala perintah Allah. Berarti orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat kepada Allah, orang tidak saleh, tidak akan bisa mendapatkan masuk surga. Itu bahasanya. Nahnu, langsung diberikan taksis, pengkhususan. Orang-orang yang beramal soleh, beribadah, orang kebaikan adalah nahnu, kami. Berarti hanya mereka yang seiman dengan Syekh Nawawi. Wada'allahu yadkhil ahlan nar. Lihat, apabila Allah menghendaki seorang untuk masuk neraka, ba'sa ilaihi malakan, nanti akan diutus malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang akan mengantarkan, bukan penjaga lain. Kalau penjaga neraka adalah malaikat Malik, tapi yang mengantarkan orang itu, tempat kamu itu neraka, itu adalah malaikat Zamaniyah, bukan penjaga. Kalau penjaganya malaikat Malik, penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Ya. Jadi nanti mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang jauh daripada sunnah-sunnah Rasul, akan digandeng oleh malaikat Zabaniyah kemana? Ke neraka. Na'udzubillah. Qala Ibnu Rajab, "Innan nar tahta al-aradin as-sab'i wa hiya al-an mawjudah." Di sini terangkan neraka itu sebetulnya itu adalah lapis langit yang ketujuh. Bisa kita bayangkan, enggak usah lapis langit yang ketujuh, ketika meletupnya daripada gunung yang mengeluarkan lahar lava begitu panasnya, sangat luar biasa. Apalagi bagian daripada bawahnya bumi, 7 lapis bumi. Itu digambarkan, digambarkan sebagai neraka yang ada di dunia. Ya, nggak usah jauh-jauh dengan lapisan ketujuh. Mungkin lapisan 1, lapisan 2, ketika gunung itu meletus mengeluarkan lava, lahar yang kalau lihat, ya, kita lihat mungkin satu ilustrasi, begitu sangat panasnya itu lahar. Itu gambaran daripada neraka. Maujudah, sudah ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi jahannam sab'ina alfa wadin." Sesungguhnya di neraka itu ada 70.000 yang namanya bukit, tingkatan bukit, ya. Ya Allah, subhanallah, kita naudzubillah jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Jadi tingginya api neraka itu adalah 70 bukit. Bukit 1, bukit 2, bukit 3, bukit 4. Bagaimana jeblos kalau sampai kerak fi asfalis safilin. Dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia Allah jadikan dalam keadaan kesempurnaan, bentuk yang sangat bagus, ya, indah, cantik, gemulai, ganteng, apapun juga. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin, karena mereka tidak beriman, mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak menjalankan segala perintah-perintah Allah, justru larangan yang dikerjakan, mereka jauh dari sunnah Rasul. Tsumma radadna, akan aku lempar mereka asfalas safilin, ke dalam kerak api neraka jahanam. Berarti yang paling dasar daripada 70.000 tingkatan bukit. Na'udzubillah. Wa fi kulli wadin sab'una alfa syi'bin. Dalam satu wadi, satu lembah itu ada 70.000 bebatuan, ya,
bebatuan, batu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat atas ini permukaan, bawahnya ada bukit, di bawah bukit itu ada 70.000 batu yang lancip-lancip. Kalau jatuh plus tembus itu ya, naudzubillah, bukan hanya tembus, panasnya luar biasa. Ya. Fi kulli sab'una alf dar. Dari setiap tadi bebatuan itu ada dar, ya, tempat penampungan. Ya. Jadi ada semacam apa ya? Kalau kata bahasa kita berilustrasi kepada perkemahan, bukit, terus bebatuan, di bawahnya itu ada semacam satu pelataran. Wasabuna baitin wasab'una bi'rin, ada sumur. Fi kulli bi'rin sab'una thu'ban. Dalam pelataran atau istilah itu dalam pelataran yang ada di bukit itu ada sumur, yang sumur isinya 70.000 ular yang siap nganga untuk mencaplok daripada orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi di sana nanti ada semacam satu bukit, batu-batuan, dalam batu itu ada sumur. Sumur itu isinya adalah thu'ban, 70.000 ular. Ya, udah siap mata apa, kepalanya itu di bawah, bukan buntutnya di bawah, tapi kepalanya di atas apa? Di atas sumur itu sudah siap nganga. Jadi kita jatuh, dia jatuh ke bawah, kena batu, pecah, masuk ke dalam sumur, sumurnya ada ular. Wa kullu thu'ban sab'una alfam aqrab, ya. Tidak hanya sebatas tidak sebatas sebatas ular, di dalam ular itu sendiri itu banyak yang namanya aqrab, kelabang-kelabang atau kalajengking yang berada dalam perut-perut ular. Udah masuk, nggak hanya sekedar masuk, tapi di dalam perut ular itu ada yang namanya kalajengking. Naudzubillah, ya Allah, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. La yantahil kafir al-munafiq hatta yuwaqi dzalikal kulluh. Dan itu tidak akan berhenti, terus menerus hidup. Nanti ada ceritanya. Orang di neraka itu enggak hidup, enggak mati, ya. Mati dihidupin lagi, mati dihidupin lagi. Ini ada intinya. Mahul malak asr khatim fi awwalnya maktub udkhuluha la tamutuna fiha abadan wa la tahyawna wa la takhrujuna. Jadi orang nanti yang akan masuk neraka itulah mereka la tamutuna, enggak akan mati-mati, mau menjerit habis badannya hidup lagi. La tamutuna fiha abada, enggak akan mati, terus disiksa. Wala tahyuna wala tahyauna, enggak hidup. Karena kenapa? Tadi jatuh masuk sumur, dimakan ular, dalam perut ular juga ada kalajengking. Udah teriak-teriakan, dikeluarkan lagi, hidup lagi, digigit lagi, sampai terus, ya. Wala takhrujuna, enggak akan keluar. Orang-orang yang saya katakan beruntung bagi kita, orang yang telah diberikan iman. Dengan keimanan, ketika habis daripada dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah akan mengangkat orang beriman masuk ke surga. Ketika habis daripada dia punya dosa. Saya terangkan kemarin bahwa neraka bagi orang-orang beriman kasijini, bagaikan daripada penjara. Penjara kan ada masa vonisnya ya. Diponis tok 5 tahun, setelah tidak bebas. Itulah orang beriman. Jadi beriman yang berbuat kemaksiatan, yang banyak dosa, tetap disiksa. Tapi ketika dosanya sudah habis, dia akan diangkat oleh Allah masuk ke surga. Kecuali orang kafir, orang munafik, la yakhrujuna, mereka enggak keluar, mereka di dalam itu terus. Dan yang sangat pedih, sudah habis badannya dihidupkan lagi, menjerit lagi, dihidupkan lagi, menjerit, dihidupkan lagi. Naudzubillah. Ya. Wa fil khatim tsani maktubun khudu fil adzab la rahata lahum. Yang kedua ada tulisan khudu fil adzab, menyelamlah kamu dalam sebuah siksaan, ya. La rahata lahum, tidak ada istirahat untuk kamu, terus menjerit. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori orang ahli nar. Beruntung kita Allah jadikan orang-orang beriman. Walaupun mungkin kesalahan kita tetap kita akan masuk neraka, tapi ada masanya. Ketika habis kita punya dosa, ada harapan kita masuk surga. Tapi orang kafir la yamutuna abada wala tahyawna wala takhrujuna fiha. Sudah enggak mati, enggak hidup, enggak keluar-keluar, di situ aja udah disiksa selama-lamanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah, diberikan kekuatan iman Islam, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya, dan insyaAllah kita juga bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan insyaAllah kita menjalankan sunnah Rasul sebagai mahabbah kita kepada baginda Rasul, dan ini investasi kita untuk kita bisa masuk
surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahya wa inshallah damin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi hamdan fi ni'mah wa yazida ya Allah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbana fa'alna ma 'allamtana wa rabbi'an fa'ala rabbi faqihna wa faqih ahlana wa rabbatina fi dinina ma'anka rabbi wa fiqna lima tarqadi kana fa'al karaman ورزق الكل حدائما ورزق الكل حدائما خير الأزكياء علماء نرضى من خير ونفى كل شر ربنا اصلح لي كل الشؤون وكر بالرضا منك العيون واكعني يا الله من كل الديون قبل أن تسمن واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلا حين أعلم ونفى بك تنفي للناس الشفاء وعن كرم الشرفان الصحب المصن غران اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن سلك الله ولا تودينا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف امرك وصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم وصلى عبدك نبيك رسول الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.